dorongan yang kuat banget untuk Hai, assalamualaikum semua. Perkenalkan, aku Yusnia Saputri. Ada panggilan yang kuat banget kenapa aku harus bikin reels ini. Ini juga hal yang baru bagiku, meskipun mungkin spiritual itu masuk ke dalam hidupku, menjadi bagian dari perjalanan hidupku itu udah dari aku muda banget ya. Cuma mungkin kesadarannya, spiritual awakeningnya benar-benar baru aku masuki, aku seriusi tahun 2020-2021, khususnya di tahun 2025 ini. Nah, teman-teman pasti tahu kalau 2025 ini katanya adalah tahun penyelesaian karma. Nah, kalau dihitung 2025 tambah 2, 4 tambah 5, 9. Nah, 9 ini adalah angka yang bermakna penyelesaian seperti itu. 5 November lalu itu bertepatan dengan momen purnama. Gak tahu kenapa aku tuh punya dorongan yang kuat banget untuk merilis salah satu trauma besarku, trauma terdalam yang jujur gak pernah aku ceritakan ke siapapun sampai aku bertumbuh dewasa ini. Yang tahu mungkin hanya orang-orang tertentu ya, kayak keluargaku atau orang tuaku. Even itu suamiku pernah aku ceritakan, tapi nggak benar-benar aku seterbuka itu untuk menceritakan detail kejadian kronologisnya seperti apa. Di 5 November lalu, tepatnya di momen purnama, aku terdorong untuk menceritakan semua perjalanan luka itu, trauma itu ke suami. Dan syukur alhamdulillah suami welcome, sangat-sangat welcome. Momen itu momen yang sangat emosional ya buat aku ya, karena momen ketika aku kayak harus membuka lagi lapisan-lapisan terdalam. Kayak kita tuh ngupas kulit bawang ya. Bawang itu punya lapisan-lapisan yang semakin kita kupas bagian terdalamnya, semakin terasa perih di mata dan bikin kita tuh nangis. Nah, kurang lebih sama ya. Aku tuh bahkan pernah konseling, bertemu psikolog di banyak sesi konseling ya, bersama terapis. Tapi aku nggak pernah menceritakan kronologis yang satu ini, detail spesifik mungkin nggak pernah. Kayaknya aku bahkan belum seberani itu untuk membuka momentum luka ini setelah butuh perjuangan yang cukup panjang, cukup berat untuk bisa melupakan atau mengubur itu di memori terdalamku. Aku pendam itu di alam bawah sadar kali ya. Pokoknya gimana caranya aku sendiri gak akan bisa akses itu semudah meskipun aku ingin seperti itu. Di momen purnama kemarin aku tuh cerita ke suami kalau bagaimana kejadian itu bermula, terus kenapa itu harus terjadi dan apa saja yang harus aku alami setelah kejadian itu, seberapa mengguncang hal itu dan cukup mempengaruhi kehidupanku setelahnya ya. Masa remaja itu katanya adalah masa pancaroba ya, masa peralihan dari anak-anak ke remaja. Jadi kayak kita secara emosi juga belum stabil kan, belum ada kedewasaan untuk memutuskan mana yang baik, mana yang buruk. Kita masih butuh bimbingan orang dewasa, dan di fase itu aku kehilangan pijakan-pijakan utama. Ketika aku sosok anak kecil yang bertumbuh memasuki fase remaja, aku kehilangan sosok-sosok itu yang jangankan untuk aku andalkan sebagai pegangan di dalam kehidupanku, bahwa aku butuh mereka untuk menjadi lebih kuat, untuk menjadi bisa menjalani kehidupan yang normal selayaknya remaja yang lainnya. Di fase itu aku kehilangan sosok-sosok itu gitu. Kejadian ini pun, trauma terbesar ini terjadi di sepanjang fase pancaroba itu, fase peralihan dari kanak-kanak ke remaja. 5 November kemarin aku menceritakan itu ke suami, dan benar-benar momen emosional untukku. Setelah belasan tahun aku bisa menceritakan itu, dan itu pencapaian luar biasa untukku ya. Buat orang yang hidup atau pernah punya trauma besar, hal tersulit di dalam diri mereka adalah membuka kembali trauma itu untuk disembuhkan, untuk dihadapi. Karena gini, momen pulih itu baru akan mungkin terjadi ketika kita memberanikan diri, atau siap gak kita buat menghadapi luka itu, trauma itu. Dan alhamdulillah di momen purnama kemarin aku memantapkan diri, oke, ini gak bisa terus-menerus aku simpan atau dipendam. Ini adalah luka, trauma, dan luka di kehidupan kita adalah bagian dari perjalanan hidup kita, bagian dari diri kita yang gak bisa kita tepis, yang gak bisa kita kecualikan, terutama kalau kita sedang dalam fase bertumbuh, baik itu secara individu ataupun secara spiritual. Alhamdulillahnya aku bisa melalui itu, meskipun setelah momen emosional itu keesokannya aku jatuh sakit. Iya, aku jatuh sakit cukup berat ya, berhari-hari aku gak bisa bangun. Ternyata salah satu gejala sakitnya aku itu berhubungan dengan akan datangnya portal 11.11 yang baru berlalu kemarin.
di portal 11-11-nya aku menemukan satu momentum di tanggal 11 November tahun 2025 ini. Aku membaca salah satu buku berjudul Sastra Jendra. Sastra Jendra ini buku spiritualitas yang ditulis oleh Setio Hadjar Dewantoro, penulisnya orang Magelang. Aku bisa dapat rekomendasi buku ini itu direkomendasikan oleh Kak Andra Alodita. Nah, beliau waktu itu merekomendasikan di podcast Suara Berkelas, kalau nggak salah ada 3 judul buku, dan ini salah satu judul buku yang karena rekomendasi beliau aku langsung check out buku ini. Kebacanya di momen 11-11 lalu, di momen portal 11-11 kemarin, dan begitu aku ngebaca buku ini dan ada salah satu halaman yang bikin aku tuh benar-benar kayak tertegun, kayak sampai nggak bisa berkata-kata gitu, karena ada salah satu halaman di halaman 36. Ini momen pas aku tuh ngerasa kok momen aha kali ya, atau momen yang nggak ketebak, karena ada dialog seorang guru dengan sang murid. Di halaman 36 di buku Sastra Jendra ini ada dialog seorang guru bersama sang murid. Sang guru bernama Resi Wisrawa dan sang murid bernama Dewi Sukesi. Salah satu dialognya akan aku bacakan ya. Untuk menjawab apa yang engkau tanyakan, pertama-tama aku mengajakmu untuk terlebih dulu mengurai tentang apakah sejatimu. Aku tidak menanyakan siapa sejatimu, melainkan apa sejatimu. Ini perlu dijawab dulu untuk bisa mengerti siapa dirimu sesungguhnya. Dewi Sukesi tercenung, menghela napas panjang sesaat, lalu perlahan ia mengungkapkan apa yang menjadi kesadarannya. Bapak, sejatinya aku adalah sang jiwa. Akulah keberadaan yang menempati raga ini, tapi aku bukan raga ini. Aku telah ada sebelum raga ini ada, dan tetap ada setelah raga ini tiada. Tepat, inilah yang memang pertama kali perlu dimengerti. Kita semua adalah sang jiwa yang saat ini menempati tubuh. Apakah jiwa itu? Ialah perwujudan sang Hyang Hurip dalam gatra pribadi yang memiliki keunikan dan dianugerahi kehendak bebas untuk menentukan apa yang bakal diraihnya dalam hidup. Jiwa ini telah mengarungi perjalanan panjang menuju kesempurnaan. Itulah dialog seorang guru bernama Resi Wisrawa dan juga muridnya yaitu Dewi Sukesi. Ketika sampai di halaman ke-36 ini, aku jadi ingat kalau aku pernah nulis tulisan yang berjudul Aku Adalah Aku. Itu aku ingat banget, aku tulis di usiaku masih belasan tahun, di momen paling struggling di dalam hidupku ketika orang tuaku berpisah dan aku tuh kayak harus hidup nomaden, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain karena aku sendiri bingung aku harus ikut ke siapa. Dan orang dewasa yang aku ikutin pada saat itu juga mereka kurang bisa menjadi teladan dan kurang bisa gitu loh merangkul sisi aku yang saat itu secara emosional, secara mental sedang terombang-ambing. Tulisan itu aku tulis di tahun 2009, 3 November 2009. Kenapa? Aku ngerasa buku ini sampai di waktu yang tepat. Kenapa enggak di sebelum-sebelumnya? Kenapa harus sampai sekarang? Mungkin kalau misalnya sampai di sebelum usiaku 30, mungkin aku belum terlalu tertarik untuk mendalami atau menseriusi apa sih itu spiritual dan hal-hal yang terkait di dalamnya. Aku juga nggak akan tertarik dengan apa sih ilmu energi, vibrasi, alam semesta, dan sebagainya. Sekarang, di usia yang sudah 30 tahun plus, aku juga sudah punya cukup mungkin ya pembelajaran dan kebijaksanaan untuk memilah dan menelaah bacaanku, apa yang sampai kepadaku secara lebih bijaksana gitu. Dan ketika bacaan ini sampai, aku langsung ingat banget aku pernah nulis tulisan terkait ini. Kemarin di portal 11-11, kenapa aku sebut portal 11-11? Karena bertepatan dengan tanggal 11 bulan November kemarin, itu ada portal 11-11 yang terbuka. Aku bacakan ya, portal 11-11 adalah gerbang kesadaran baru, yaitu aktivasi kesadaran dan pengalaman jiwa bagi kita
manusia, ditandai dengan terbukanya gerbang energi selaras antara diri dan semesta. Portal 1111 mengajarkan kita satu hal penting, bahwa tubuh juga bagian dari perjalanan spiritual. Setiap nyeri, setiap sesak, setiap rasa berat adalah pesan lembut dari semesta. Ada sesuatu yang sedang dilepaskan. Jadi bukan untuk ditakuti, tapi disadari dan diterima dengan kasih. Kurang lebihnya ya, portal 1111 itu adalah gerbang kesadaran baru. Dan aku sendiri memaknai ini sebagai aku ketika aku yang dulunya sudah pernah punya kesadaran spiritual itu, tapi aku tertidur cukup lama karena denial itu tadi. Ada luka-luka, ada trauma yang kesadaran ini ikut aku benamkan bersama trauma-trauma, luka-luka, rasa sakit yang ingin aku sembunyikan atau yang tidak siap aku hadapi pada saat itu. Yang ketika aku berpindah jauh dari tanah kelahiranku, aku merasa oke, aku akan mengakhiri seluruh rasa sakit itu begitu aku melangkahkan kakiku keluar dari tanah kelahiranku. Dan ternyata kesadaran itu juga ikut terbenam pada saat itu, atau ikut tertimbun, ikut terkubur. Kenapa aku memaknai portal 1111 kali ini sebagai aku yang pulang ke jati diriku, yang sebenarnya bahwa aku punya kesadaran spiritual ini sudah sejak lama, tapi butuh waktu untuk sampai ke fase ini, ke titik ini. Kemudian aku cukup berani untuk menemui diriku yang sejati. Siapa sih aku? Aku mulai mempertanyakan ulang makna diriku. Siapa sih aku? Tujuanku gitu. Terus misi jiwaku. Sesuatu yang kayaknya terlalu udah nggak bisa deh, terlalu biasa-biasa lagi untuk. Intinya portal 1111 ini aku maknai sebagai momentum untuk kembali ke diri sejatiku, momentum untuk menemui kembali diri sejatiku, termasuk misi jiwaku yang sebenarnya yang aku ikut kubur ketika aku memutuskan untuk menimbun rapat-rapat luka-luka, trauma-trauma yang pada saat itu belum siap aku hadapi, belum siap untuk aku sembuhkan. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kemarin ketika membaca buku sastra Jendra dan sampai di halaman obrolan dialog antara sang guru bersama sang murid Dewi Sukesi, aku langsung ingat ketulisanku dan aku nggak tahu ya, bayangkan ini juga menjadi plot twist karena aku nggak mungkin meniru isi buku ini. Secara buku ini baru diterbitkan oleh penerbit Javanica itu di tahun 2018. Sedangkan aku nulis catatan ini atau tulisan ini, karena ini aku tulis di buku harianku di tahun 2009. Di tahun 2009 aku nulis dan ini terbit di tahun 2018. Berarti selang 9 tahun setelah aku menulis catatan pribadiku di buku harianku. Kalau misalnya dihitung nih ya, tahun 2009 angka 9 ya. Tapi kalau misalnya mau ditotal, dihitung angkanya jadi 11, tahunnya 11, bulannya 11. Ketika buku sastra Jendra aku baca dan sampai di tanganku tanggal 11, bulan 11 juga di tahun penyelesaian karma 2025. Karena kalau 2025 di total, 2025 di total keseluruhan jadi angka 9. Nah, itu jujur bikin aku merinding ya. Begitu aku baca di depan suamiku beneran ikutan merinding juga karena aku menemukan sinkronisitas di sini. Aku ngerasa kayak oke, aku ketemu kenapa buku ini sampai di aku sekarang dan kenapa catatan ini kayak ada alasannya aku tulis saat itu, karena juga akan terbuka, akan menjadi reminder kecil bagiku untuk mengingat kembali perjalanan tersebut. Yang jadi pas momen pertama itu aku menceritakan perjalanan luka yang benar-benar sampai butuh waktu dan butuh keberanian meninggalkan tanah kelahiran, karena aku ngerasa kayak hijrah adalah langkah awal untuk memulai hidupku yang baru, untuk memulai sosokku yang baru. Momen hijrah itu juga benar-benar bukan hijrah secara fisik aja ya. Bagiku momen hijrah itu benar-benar hijrah totalitas, secara spiritual juga, emosional juga. Ketika memutuskan untuk hijrah, aku merasa bahwa secara individu yang dulu ada di tanah kelahiranku sudah tiada bagiku ya.
Secara emosional aku juga mengubur seluruh luka-luka, trauma-trauma yang sebenarnya saat itu belum sembuh karena aku juga masih cukup muda ya. Saat aku menulis catatan ini, aku posisi masih ikut kedua orang tua. Ibuku sudah menikah lagi dan berarti aku ikut sama ibu dan suaminya, yaitu ayah sambungku. Di 2009 berarti aku ada di rentang usia 15 tahun, masih sangat-sangat muda. Tapi aku nulis catatan sedalam ini, dan ketika aku membaca buku sastra genre, aku langsung tertarik ingatanku ke tulisan yang pernah aku tulis di buku harianku.